Itu si Raihan kenapa telinganya? Ada yang bilang begitu dan mereka jawab, oh itu kegesek tanah sampai mampus. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihan dan ini adalah cerita gue tentang penyintas mikrotia. Jadi kalau kita tarik jauh sebelum aku lahir itu, tepatnya 1 minggu sebelum kelahiran aku itu, awalnya orang tua aku, mama papaku pulang kerja. Jadi pas mereka pulang maghrib-maghrib, ayahku, papaku terkena microslip yang tiba-tiba tidur. Akhirnya motornya terjungkal. Jadi orang tuaku terpental hebat, termasuk mamaku. Mamaku terpental jauh ke jalan raya. Untungnya nggak ada kendaraan lain karena maghrib. Jadi mamaku awalnya nggak sadar kalau dia terpental. Ketika dia sadar, dia langsung melindungi bayinya. Dan ketika dia sudah sadar itu banyak banget darah, baju kotor, dan langsung bangunin papa dan langsung pulang. Setelah itu kita pulang, jam 11 langsung cek ke rumah sakit. Ternyata aku udah dinyatakan sejak jatuh itu jantung aku udah nggak berdetak. Tapi pada akhirnya beberapa setelah itu aku mulai berdetak lagi dan kembali normal lagi. Jadi dokter bilang kalau jantung aku udah nggak berfungsi selama 5 jam itu dari mamaku jatuh sampai jam 11 malam. Jadi di situ pas mama lahiran itu mama penuh memar, banyak luka jahitan. Tapi untungnya mama lancar melahirkan aku. Nah jadi pas aku lahir itu mamaku belum boleh lihat aku. Jadi suster langsung ambil bayinya, kan aku anak kedua. Mama bilang kalau abis lahiran tuh anaknya langsung dikasih ke ibunya. Tapi mama merasa kalau aku tuh nggak dikasih. Jadi yang pertama ngeliat aku tuh nenek aku, Mimi. Pertama kali Mimi ngeliat aku tuh dia langsung ngomong kayak, sayang kenapa telinganya gitu loh. Nah jadi semua keluarga tahu selain mamaku. Tapi mamaku tuh udah ada feeling yang nggak enak karena bayinya tuh nggak dikasih-kasih. Jadi tapi aku kemarin wawancara mama biar lebih tahu lagi untuk jurnalnya. Mama cuma bilang mau gimana pun bentuknya aku, mama terima, tapi asal aku nih selamat. Jadi mama tuh serahkan semuanya ke Tuhan. Yang penting aku selamat, mama terima aku apa adanya aja. Aku baru banget tahu tentang hal ini tuh pas Lebaran. Jadi aku tuh selama hidup tuh nggak pernah nanya apa-apa. Jadi aku baru tahu tuh setelah Lebaran tentang kejadian ini yang tentang yang lebih dalam itu. Aku kalau sadar itu sebenarnya dari kecil orang tuaku selalu bilang ke aku bahwa kalau ada yang nanya bilang aja kecelakaan. Tapi itu terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang mulai aku ngeh itu mulai dari aku TK. Tapi aku belum terpikir sampai jauh ke sana karena di TK aku hanya ingin bermain dan bermain. Jadi aku nggak ada kepikiran bahwa oh aku ini berbeda. Aku nggak peduli sama sekali pada saat itu. Jadi aku tuh bisa banget bedain mana tatapan orang yang ingin mengenalku, di mana tatapan mata orang yang emang ke telingaku. Orang ngeliat ke aku dari sisi telingaku, aku tuh jantungku tuh langsung kayak ada denyutan yang sakit gitu, kayak dek. Oh orang ini ngeliat ke sisi lain. Tapi aku nggak berani bilang, aku cuma kayak diem aja. Aku tuh pengen banget mereka tuh nanya gitu loh daripada diem aja. Aku awal SD itu sebenarnya nggak pernah kepikiran apa-apa. Aku masih anak yang enjoy sama seperti TK. Aku mulai kepikiran itu karena banyak sekali orang-orang yang melihat, orang-orang yang mulai menjahili, seperti menyentuh, menarik. Itu mulainya kayak kelas 2, kelas 3. Nah, mulai dari situ aku mikir kayak kalau aku ini memang berbeda. Akhirnya aku mulai untuk menutup diriku dengan pakai jaket yang ada kupluknya. Jadi fungsi jaket itu sebagai pelindung untukku. Yang dimana itu bisa menutupi telingaku juga. Jadi orang-orang tuh nggak bakal ngeh kalau aku tuh berbeda. Tetapi
guruku selalu memaksaku untuk membuka jaketnya. Kalau inget itu orang-orang cuma ngata-ngatain aja sih, kayak Raihan, kupingnya caplang, mereka narik-narik, itu sih pas masa-masa SD. Mungkin karena mereka masih diselimuti rasa penasaran, belum pernah lihat yang seperti ini. Aku mewajarkan itu. Aku awal masuk SMA, aku pikir kalau SMA itu aku udah bisa bebas, orang-orang tuh sudah berpikir dewasa. Aku mulai masuk SMA dengan kondisi yang sangat stabil, dengan santai, tanpa memikirkan apapun. Aku masuk SMA ketemu teman-teman, tapi hari-hari awal masuk SMA tuh aku lihat anak-anak segerombolan gitu, melihat aku dengan pandangan aneh. Yang baik lagi dimana aku tuh selalu peka jika ada orang yang melihat. Jadi pas mereka berbisik pada aku tuh tahu kalau mereka ngomongin, sampai halnya aku tahu kalau mereka tuh bilang kalau itu si Raihan kenapa telinganya, ada yang bilang begitu, dan mereka jawab, oh itu kegesek tanah sampai mampus. Itu hal kalimat yang nggak pernah aku bayangin sebelumnya pas aku masuk SMA, dimana pada saat itu aku langsung nangis, aku langsung benci diriku. Aku dari yang sudah terbuka langsung menutup diriku memakai headphone, karena yang dimana jaket itu tidak diperbolehkan di SMA. Jadi aku memaksa diriku untuk menutup lagi menggunakan headphone yang dimana tuh bisa menutupi telinga aku. Itu dimana-mana selama 3 tahun berturut-turut aku menutupnya, karena aku takut orang bertanya dan orang melihat. Jadi pas SD selama itu hanya menutup dengan jaket. Jadi pas waktu SMA itu hanya menutup dengan headphone. Jadi orang-orang nggak bakal mikir kalau di balik headphone itu ada telinga aku yang seperti ini. Jadi mulai aku jadi nge-mall kemana-mana, meskipun jalan dikit aja aku selalu pakai headphone, meskipun itu emang mau buat dengerin lagu. Tapi di sisi lain itu sebagai alibiku untuk menutupi diriku yang tidak sempurna ini. Yang paling aku takutin itu takut lagi ada omongan yang bener-bener bikin aku nyakitin. Kan aku juga sebagai proses sembuh aku untuk melawan ini, takutnya ada balik lagi dan aku bakal balik ke masa lalu lagi. Aku juga takut orang memandangku aneh lagi, takut pertanyaan-pertanyaan itu muncul lagi pada saat itu. Awalnya aku tuh lihat postingan Itgitaf dan ternyata dia memiliki kondisi mikrotia yang sama. Aku mikir bahwa Itgitaf itu meskipun dia sama denganku dan dia memiliki perbedaan, tapi dia tuh selalu pede tampil di depan umum. Akhirnya aku pikir bahwa oh, aku juga pengen gitu bersinar seperti orang-orang lain. Akhirnya aku ikut teater, meskipun awalnya aku selalu takut, tapi aku memberaniin diriku dengan cara ikut teater. Mulai dari saat aku join teater, aku diterima dengan sangat baik. Aku pikir masuk teater itu hanya untuk orang-orang yang sempurna gitu. Hanya untuk orang-orang yang bisa memikat banyak orang, jadi bisa dilihatnya enak gitu. Ternyata pas aku masuk teater, aku kepilih jadi main karakter berkali-kali meskipun aku berbeda. Orang-orang melihatku bukan lagi dari sisi buruknya, tetapi dengan sisi keterampilanku. Akhirnya aku sadar bahwa oh, aku bisa tampil apa adanya. Tapi kadang aku mikir kalau main teater nggak mungkin dong aku menutupi telinga aku. Jadi waktu itu aku ikut teater, berkesempatan jadi sutradara teater serta pemainnya. Aku nulis skripnya juga. Jadi pas aku nulis skrip itu tentang ketidaksempurnaan. Jadi itu terinspirasi dari The Greatest Showman yang dimana isinya adalah orang-orang unik. Jadi aku menulis skripnya itu hanya untuk orang-orang unik, kayak kita berbeda tapi kita pengen banget tampil depan orang. Yang dimana tulisannya seperti orang yang mengejekku, mereka bilang bahwa aku tidak pantas berdiri di atas panggung. Jadi telinga aku hanya satu, aku nggak pantas tampil di depan umum. Itu aku yang nulis. Lalu aku jawab seperti aku memang berbeda dari orang lain, tetapi aku bangga akan diriku apa adanya. Dengan semua ketidaksempurnaan ini, tapi aku tetap dirayain gitu sama teman-teman. Jadi aku berdiri di atas panggung yang ditonton sama ribuan orang. Itu pertama kali bagiku sebuah kebangkitan. Jadi pas aku nunjukin skripnya ke temen aku tuh langsung nangis kayak, lo serius mau nulis ini? Menurut aku inilah yang diperluin. Inilah sebuah ketidaksempurnaan yang harus ditunjukin ke semua orang. Tapi ketika teater,
aku tampil apa adanya. Inilah aku yang sebenarnya. Jadi pas teater aku tampil di panggung, tonton sama ribuan orang. Aku bener-bener kayak nunjukin telinga aku ke orang-orang, aku nahan nangis di situ. Akhirnya diterima dengan sangat baik, penonton bersorak-sorai dengan berjalan lancar. Akhirnya aku paham bahwa oh ternyata banyak orang yang menerima diriku apa adanya, masih banyak orang yang mau menerima aku tanpa melihat sisi jelekku. Jujur sampai sekarang belum menerima diri sepenuhnya, tapi aku ingin selalu menjadi yang lebih baik lagi, ingin sembuh. Dan sekarang aku udah gak menutupi apa-apa lagi. Itu dia tujuan aku membuat jurnal. Ingin semua orang, bener-bener semua orang tahu. Yang dimana dari dulu aku selalu menutupi. Kalau misalnya aku telinganya kelihatan di sebelah kanan, aku nggak bakal posting atau aku bakal menutupi, aku blur lah mukaku meskipun nggak kenapa-napa. Tapi sekarang aku berpikir tujuan dibikinnya jurnal yang aku bikin, ingin semua orang bener-bener tahu. Aku nggak mau lagi ditutupin. Inilah cerita aku dan inilah proses sembuhku. Jadi dari dulu tuh teman aku pernah nanya, Han, kalau lu nikah punya anak, telinganya bakal sama nggak sih kayak lo? Bukannya bakal sama ya? Itu jadi ketakutan terbesar aku. Meskipun aku tahu itu nggak benar. Jadi aku selalu punya banyak ketakutan. Yang dimana mulai dari pekerjaan. Jujur aku takut banget yang namanya bekerja, apalagi tampil depan umum. Orang nggak suka sama aku dengan penampilan seperti ini. Itu menjadi ketakutan yang sampai sekarang menghantui aku sih. Aku menerima diriku sekarang apa adanya aja. Biarkan akar itu kuat dengan sendirinya. Yang bikin aku kuat sampai sekarang itu mamaku, orang tuaku, dan teman-teman aku. Bagiku itu sudah sangat cukup untukku. Jadi biar dunia menilaiku apa adanya, tapi tetap ada orang-orang yang tercinta di belakang aku. Gitu sih. Aku bakal bilang kalau gak ada yang perlu ditakutin. Orang-orang tuh nanya tuh cuma penasaran, bukan karena mereka ingin mengejekmu. Jadi mereka tuh beneran pengen nanya aja karena mereka belum pernah lihat yang seperti ini. Kamu harus tahu kalau dunia itu nggak sebegitunya jelek dulu. Kamu tuh sekarang sudah tumbuh jadi lebih baik, bisa menerima diri kamu tuh sudah sangat cukup, dikelilingi orang-orang baik. Jadi kamu nggak perlu takut lagi kalau kamu berbeda. Kalau mereka menanya, kamu jawab aja emang apa adanya begini tanpa takut. Jadi mereka tuh hanya penasaran aja. Jadi kamu nggak perlu lagi nutupin apapun itu karena mereka hanya melihat dari sisi itu, bukan melihat dari hatinya. Karena aku tahu kamu itu baik. Aku ingin orang lain melihat aku tuh sebagai Raihan yang punya outfitnya bagus, punya Instagram yang bagus, tanpa lagi melihat sisi jelekku. Tapi aku juga mikir bahwa aku pengen banget semua orang tahu cerita aku, pengen banget semua orang tuh tahu bahwa aku tuh begini. Jadi banyak banget dari dulu teman aku yang penasaran pengen nanya tapi mereka takut nanya. Padahal itu nggak apa-apa banget. Jadi itu buat diriku lebih lega lagi. Jadi menurutku aku ingin dipandangnya seperti apa adanya sekarang. Hanya Raihan yang telinga satu. Tapi aku ingin selalu berguna di depan banyak orang. Kesempurnaan itu bukan dari fisiknya. Mau kita fisikasi sedemikian rupa, mau dunia melihat kita dari pandangan apapun itu, aku tahu kalau kita berbeda sedikit pun ada celah untuk orang untuk menjatuhi kita, untuk menanya kita, karena jujur mereka hanya penasaran saja. Setidak sempurna kita harus tahu di mana hati kita itu, kita harus selalu baik ke orang, kita harus selalu memiliki hati yang bersih, meskipun fisik kita di luar seperti ini. Orang-orang yang harus tahu bukan hanya luarnya. Jadi kita hanya ingin menampilkan diri kita ini diri yang baik.